Mere sekate kota ende. Dagala kota ende. Degale kota ende. Sekate Betawi. Sekate-kate. Lah NTT kadang-kadang NTT. Ende kadang-kadang ende. Terus saya nelpon bapak tua, nelpon sepupuku nangis-nangis. Saya di mana nih gitu. Dijemput. Kan ditanya dulu, kok di mana sekarang Jalan Raya Bogor? Di mananya? Terus saya searching satu-satu, stand up comedy, kompetisi apaan sih mereka nih? Oh kayak gini, oh ternyata ada orang-orang kayak gini. Nonton lah saya. Orang-orang kayak gini. Maksudnya Kesannya ini ya, kesannya kayak sesuatu yang buruk. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Deh. Ngepip dia. Kenapa rupanya? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Ditarik lagi. Tengoklah ini. Makin hari makin sepi meja kita nih. Ini tandanya nggak balik modal kan? Biasa ada gorengan, ada apa? Udah nggak ada duit. Tapi kan tadi aku udah nunjukin. YouTuber luar biasa aja dapat duitnya semana. Terus ada YouTuber luar plus nyebut nama atau aku cinta Indonesia, duitnya jadi banyak. Betul. Kalian tahu Jirong? Iya. Kan ada timnya yang Waseda Boy. Yang namanya. Itu masing-masing udah bikin channel YouTube. Dan sudah hidup. Awalnya sendiri di channel Jerome, akhirnya mereka bikin sendiri-sendiri lagi. Iya. Orang Jepang bilang aku cinta Indonesia, rame. Apa kita bilang cinta Jepang aja kita? Disomasi. Ya nggak disomasi lah cinta Jepang, tapi di boykot kita. Subscriber kita orang Jepang semua mau. Kita di cancel. Ya kasih gopek lah kalau cancel. Wah. Cancel fee. Cancel fee apa tuh gope? Cancel fee apa gope? Lain kita ngobrol. Ada yang ngerti. Tapi orang Jepang tuh banyak juga yang orang Batak. Masuk lagi. Orang Jepang itu mirip dengan. Iya. Namanya juga. Nama udah. Ada namanya yang orang Jepang kayak Heraeda. Hera seperti Eda. Heraeda. Oh Heraeda. Kalau nggak Hera Hoda ho. Jepang kan? Iya. Banyak kok dari nada juga aman. Apa? Hokkaido. Oh, ada dokon. Perjolo aja dah. Nyanyi lo. Daripada nyebut aku cinta Jepang, mending nyebut aku cinta Indonesia aja lah biar kita nggak di cancel. Betul. Nyanyi lo. Kau kalau cinta suku mana selain Batak? Melayu lah. Selain Melayu, Batak Melayu selain. Aku Jawa lagi. Jawa. Aku Batak Banjar. Banjar kau? Sakjane kan aku wong Jawa. Sakjane. Kalau aku Serma Kalimantan. Ya itu Banjar. Iya kan Kalimantan banyak. Iya, kau mah Kalimantan mana? Pontianak boleh. Oh, Batubara. Cina baik Cina. Banyak yang support dia memang. Bukan masalah banyak support. Ya, dari tadi obrolan cancel fee, kalian berdua terus yang Iya, aku nggak ngerti obrolan orang ini ketawa-tawa. Sekarang ini juga nyambung berdua nyambung. Kita bikin kode-kode loh. Biar kayak orang ini. Masalahnya kode-kode kita kode-kode baik, Ben. Mereka kode-kode buruk. Udah nyanyilah kita. Yuk. Lagu Kalimantan apa? Kalimantan lah Banjar. Pontianak ini kan nggak ada dua. Nah. Kalsel lah ya, dari Kalsel. Apa ya? Ada tuh lagu sering dinyanyiin apa keluargaku, keluarga kakekku. Apa? Dari Ampar-Ampar Pisang. Oh itu Kalimantan. Oh bukan Ambon. Aku sih nggak tahu kalau itu bahkan lagu daerah. Karena aku tahu itu waktu kecil kita main Ampar-Ampar Pisang. Kukira itu lagu main. Masa itu Kalimantan. Gini kalau kami. Ya, pakai kaki kita. Ya kan? Oh itu Kalimantan. Oke. Itu pasti hafal gampang. Iya, lagu-lagu anak-anak juga kan banyak kan main. Kota pos belum diisi. Mari kita isi dengan isi-isian. Itu lagu daerah mana? Daerahmu tuh. Terus nanti kalau mainnya berempat ada yang tosnya ke atas, ada yang ke bawah. Iya, betul banyak modelannya. Kalau di kampungku mainnya ampar-ampar pisang. Parampar pisang. Nanti sampai habis, kakinya habis satu. Yang habis jaga. Gitu. Oh, yang habis jaga. Oh, itu pengganti Om Pimpalium Gambreng. Kalau kami makin cepat. Kalau kok nggak pernah main-main gitu? Jadilah. Kalau udah aku tahu arah kau ya kan? Iya udah. Gitu yang nyanyi Pak. Nyanyi. Kasih gerakan gitar.
Hah? Gerakan gitar kasih lah. Oh, iya. Musik kan cuman kau yang bisa. Iya, kau yang Sekarang kayak mana? Suruh Coba dia. dulu. Udah siap ya? Iya. Udah siap. Gerakan selebrasi. Harus dia. Selebrasi. Harus dia. Yang kalau gonceng panjangnya? Gonceng panjangnya? Iya. Oh. Nah, tadi pertanyaan itu dibikin untuk dia mikir ya. Iya. Goncengan panjangnya apa tadi? Sama ditambah. ayo, Gonceng panjangnya. Bagus. Kayak tukul habis nyetak gol ya. Kita udah tua loh, kok mainan kayak gini. Ini kalau nanti Arthur ngerti malu loh. Sikat. Siap, mainkan. Waduh, Arthur, tapi dibuat juga. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Bengkok dimakan api, apinya cang surupan. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang curupan. Bengkok dimakan api, apinya cang curupan. Bengkok dimakan api, apinya, apinya cang curupan. Sebuah lagu persembahan dari orang pilek. Enggak, tapi ini memang jatah kalian dua aja. Kau nanti next episode kau ya. Aku tadi ketipu, gue pikir oh mana ini? Lu kok ini yang bunyi kecil-kecil. Tapi kau salam dulu, aku next episode kau coba ya. Kau pikir gampang, itu skill. Kau udah ngerasa skill. Buktinya kau gak berani. Ya tapi memang Aku skill. nggak berani, bukan skill, malu kau. Oke, itu betul skill. Cuman skill kan ada yang bagus, ada yang jelek. Percaya diri anak ini lah. Kenapa kesetrum? Oh, kesenggol gini. Sakit tuh, sakit tuh. Dur katanya. Sakit tuh. Jetrum. Milan jumpa Tottenham 16 besar. MU jumpa Barca. MU jumpa Barca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejut. Asalnya surprise ya. Kejut. Halo. Kami kaget bukan kau datang, kami kaget kau assalamualaikum. Sini, Oke. Ya. Priska baru begu. Baru sedih. Hey, Tapi Priska tahu begu nggak? Enggak. itu bahasa Bataknya hantu. Hantu baru. Baru Priska begu. baru begu ya lah. Baru begu. Baru segu, bagus seru. Baru segu. Iya. Tidak dipisah itu ya? Marga fama apa itu? Dipisah. Baru. Baru tuh nama belakang bapak. Segu tuh nama kakeknya kakek bapak gitu loh. Oh, Gitu. Priska nama neneknya kakek Opung. Neneknya kakek op. Neneknya kakek op. Neneknya nih. Kakek. Opungnya kakek. 5 generasi di atas berarti. Oh, berarti namanya itu Priska baru Segu. Segu famnya. Tapi itu nama asli KTP. Tidak. Di KTP nggak ada baru Segu. Priska aja. Priska aja. Yuliana Priskayanti. Oh, Yulia. Oh iya, Yuliana. Lahir bulan Juli. Bulan Juni. Oh Juli. Terus Yuniana ya. Iya kok Yulia. Saya nggak tahu orang tua aku namanya gitu. Oh. Priska Yuliana. Yuliana Priskayanti. Yuliana Priska Yanti. Juninya di Yanti. Priska baru Segu. Priska apa keturunan mana? Turki ya? Oh ya. Ya boleh dong. Boleh dong. Ya namanya
Ramenan nggak ya? Berarti sekeluarga makan syukur ya. Sama jalan noglu. Jalan noglu. Kenal sama kebab. Hah? Kebab Turki. Iya kan? Kenal sama kebab. Kebab tuh bukan harus dikenalin kan. Kebab kan nama makan. Enggak sama kayak kenal. Sama yang bilang Turki. Iya, sama kayak kenal rendang gitu. Bodoh kali ada satu. Harusnya tahu ya. Tahu kebab gitu. Abang tahu. NTT. NTT asli ND. ND. Mau sekate kota ND. Dagala kota ND. Degale. Degale kota ND. Sekate Betawi. Sekate-kate. Lah NTT kadang-kadang NTT. ND kadang-kadang ND. Kadang-kadang aneh lihat. Aneh lihat. Kadang-kadang ND. ND itu pulau sendiri. ND Flores. Flores ya. Itu benar. nama suku juga? Suku. Oh, berarti Suku, selain nama kota, kabupaten, itu ND itu. Oh, iya. Gini, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ya. ND itu di sebelah mana? Kan kalau dilihat di peta ada Flores. paling dekat penjelasannya dari mana? Ambon. Enggak, NTT tuh. Bukan maksudnya dari Pulau Ambon atau udah langsung yang NTT aja? NTT justru lebih dekat kalau kita bahas tuh dari Bali, NTB, NTT. Itu. Labuan Bajo? Iya, itu termasuk. NTT? Iya. NTT. Itu di NTT. Lombok. Lombok Enggak, NTB? Lombok NTB. Kalau T sama B aja. kalau dari Larantuka berapa lama ke ND? Nah, aduh. berapa Tergantung lamanya tuh diganggu nggak sama Abdur. Kalau diganggu Abdur lama. Capek juga jalan diganggu Abid. Priska. Mana Priska? Capek juga ya. Bapak ini Priska. Epi Security tuh, siapa itu? Apa? Nah, itu beda-beda tuh. Udah beda? Ya, jadi kalau saya sama Bang Abdur itu kita satu pulau, sama-sama Flores. Oke. Saya itu Flores bagian tengah. Oke. Tengah lah gitu kalau ND. Flotang. Ada nama barunya. Nggak usah Bro. disingkat-singkat. Tapi nggak ada namanya ke Oh, nggak Flores. ada, iya, Nggak iya. ada. Tapi kalau Bang Abdur tuh ada Flotim, Flores Timur. Ada floating. Karena mereka tuh di ujungnya, jadi ujung Pulau Flores sama Labuan Bajo daerah Manggarai itu kan barat. Manggarai? Bukan Manggarai Oh, Manggarai. stasiun ya. Iya, Jadi iya. yang Labuan Bajo gitu-gitu kan masuknya di Manggarai kan. Nah, itu tuh mereka bagian baratnya Flores. Kalau Bang Abdur tuh bagian timurnya. Nah, bagian tengahnya ada beberapa suku, beberapa daerah lagi, tapi ya nggak disebutin kalau kita Flores Tengah. Intinya Termasuk kita- ND di Termasuk situ. ND, Bajawa kalau pernah dengar. Bajawa. gitu-gitu. Bajawa kopi. Itu berarti orang Batak. kopinya yang terkenal Itu itu. orang Batak sama orang Jawa nikah di situ. Jawa. Bukan orang Batak nikah, orang Batak ketemu orang Jawa Iya. di situ. NTT. Jawa. Jadi, Kiranya ND. Jawa. Ada, dia mau beli. Yang melayani orang Jawa. Mbak Jawa. Mbah Jawa. Jawa. Mbah Jawa. Kalau aku Kamu coba apa? menyerah. Aku menyerah. Nggak ada, aku nggak punya. ND sama Mbak Jawa bahasanya beda. Jauh. semua beda. Udah beda. ND pun beberapa bahasa, ada beberapa bahasa. Bedanya itu yang jauh banget atau ada mirip-mirip? Kalau kayak ke Flotim, ke Bajawa itu udah jauh banget. Mirip pun paling cuma 1-2 kata gitu. Padahal secara jarak tahu. dekat. Deket. Kayak sejam 2 jam. Nggak kayak dari sini ke depan situ aja. Dekat itu. Kalau Flores itu kita masih semuanya jalan darat kan, masih satu pulau kan, Pulau Flores. Iya, makanya ke daerah ND ke Bajawa itu kira-kira berapa jam kalau naik mobil? Aduh, saya nggak pernah ngitung lagi. Tapi kayaknya nggak lebih dari 8 jam deh. Oh, jauh juga. Iya. Iya, masih ini Kalau kayak di sana segitu dekat. Iya deket ya. iya sana kayak gitu. Padang ke Sibolga lah ya 8 jam gitu. Tapi udah beda. jauh, Oh, iya, iya. bahasanya Iya, iya, udah beda. beda. Nah kalau Priska berarti setahu ini berarti lahir di sana atau? Saya lahir gede di Kalimantan. Halo. Pas pula tadi ampar-ampar pisang. Lahir di Kalimantan. Iya. Kalimantan mana bisa? Timur. Oh, Oh, sama-sama timur memang. Daerah timur juga. Pulaunya ada jauh beda. Kaltim itu apa ya? Kutai? Kaltim, Iya, Kutai Kartanegara masuk. Kutai, Pupuk? Ibu kotanya Pupuk? Balikpapan, Samarinda. Samarinda. Pupuk nggak masuk pupuk? Pupuk Pupuk Kaltim. Kaltim, Iya kan? Ada memang Pupuk Kaltim. Tapi kotanya tadi ibu kotanya kan? Iya. Bukan, Ibu kotanya bukan Balikpapan. daerah menghasilkan Samarinda. apa. Samarinda ibu kotanya. Oh, kalau Priska lahir di sana. Iya, di sana. Sampai Bisa. umur. Kok bisa sampai umur berapa? Sampai lulus SMP 15 atau 16 tahun gitu, baru pindah ke Flores tuh cuman sekolah SMA-nya doang 3 tahun.
Oh, balik lagi ke Flores. Bukan balik sih sebenarnya, saya tuh kayak datang aja. Malah saya ke Flores tuh hitungannya kayak tamu gitu karena saya bukan. Kan dia lahir Kalimantan. Kan saya lahir gede di Kalimantan juga. Bapak mama asli ND. Mereka ND. transmigran. Ke Kalimantan. Iya. Nah, saya tuh lahir gede. Biasanya yang transmigran kan suku Jawa ya. Iya kan? Suku Jawa yang banyak. Over kebanyakan. Iya, Iya. dikirim. Makanya nama aku tuh Maksud. nama aku tuh agak Kau kan aneh. transmigran kau kan. Kau ngambil sawit kan dulu. Iya. Kakekku. Ninja kakekku. Sama bajeng Brondolan loncat. tau nggak? Ini kan sama pemerintah dikasih bonusnya ini kan, ladang karet 2 hektar. Ya itu kalau yang pinter. Kalau yang nggak pinter kan Oh, kakek nggak itu dapat. di sini ada tato double R katanya. Kenapa? Ninja kan kakek. Ninja sawit. Oh, ninja sawit. Bukan ninja motor. Enggak ya, amit-amit ya. Enggak. Biar aku baik-baik enggak. Ini demi komedi aja. Ambilin brondolan nggak ditangkap centeng. Iya. Brondolan nggak apa-apa, tapi kalau udah jangan dimarahi. Iya. Ini bahasa-bahasa orang sawit. Jangan brondolan. Iya. Jadi ternyata lahir di Kalimantan. Iya. Hanya SMA di Flores. SMA di Tamat SMA Di ND. ngerantau. ke Jakarta. Awalnya ke Jakarta, saya tuh 2 kali ngerantau. Oh. Tunggu dulu deh. Berarti dari Kalimantan ke Flores itu sama bapak mama juga? Keluarga nggak? Waktu itu enggak, waktu itu benar-benar saya tuh buat saya sekolah dulu. Karena waktu itu sempat nggak mau sekolah di Kalimantan, nggak mau ngelanjutin. Gara-gara Iya, kalau ada lah waktu itu berantem dikit sama berantem. Sekolahnya Iya. batu bara, nggak suka kau. Nah, saya sempat tuh ada tawaran Kerja di beasiswa batubara? ke ini, beasiswa ke sekolah Batu bara gitu-gitu. kayak batu bara apa sawit waktu itu aku lupa karena memang benar-benar nggak mau Sekolah. lanjutin sekolah, jadi udah nggak mau ngelihat sama sekali lah. Makanya dikirim bapak kayak katanya kayak di sana banyak omnya nih galak-galak, pasti dia nggak mau ngelawan gitu. Nggak bisa ngelawan. Om masih di Flores. Iya dong, keluarga besar semuanya di Oh, Flores. keluarga besar di Flores. jadi dia akan lebih teratur, makanya aman kalau dikirim pun sendiri. Iya, waktu itu. Karena tinggal sama keluarga. Di Kalimantan kok berantem sekolah? Iya, Aku kenapa? kan bukan sama teman-teman. Iya, kenapa kau masuk sekolah? Sama guru dia. ini sama mamaku lah kayak gitu, kayak sempat beda pendapat lah gitu. Selek keluarga. Jadi kayak ngerasa Mana Priska? Apa? Ambil cemilan kita. Pris, ini mohon maaf kali sebelumnya. Kami tuh ada minum. Heeh. Tapi minumnya tuh kayak ya air putih gitu aja, Pris. Maklum lah ini kan Males kali buat nih, padahal selama Bukan. ini ditanya aja. duitnya nggak ada, kita nggak ada gula, kau tahu? Itu kita di belakang Hendrik, kau tahu bikin manis dari mana? Dari tebu, kau pikir dia. Diperes langsung. Ini jujur-jujuran aja ya, ini YouTube udah nggak ada penghasilannya. Sponsor nggak ada. Yang kita dapat cuman komen lucu kalian bang. Iya. Kalian nggak tahu kan? Kalau AdSense mulai sekarang dikurangin. Betul. Kenapa? Ada Udah pergeseran. beda dolarnya. Oh gitu. Udah nggak Iya. sebesar dulu, lebih kecil. Ngapain kita lanjutin? Padahal kalau dipikir kawan-kawan kita produk ada. Iya sih. Tinggal Kemarin masuk itu aja. Si Mantapu Mantap jiwa. Mantapu jiwa ini di sini taruh semua punya makanan minuman di sini. Sekarang nggak ada follow up-nya. tapi kalau Mantapu oke lah, nggak apa-apa lah, kan kepeladekan. Pengururan. Oh iya. Arbron. Naibaho. Nebaho. Udah Manulap deh, Raja Uluan. Halo. Udah dibawa produknya sini semua. Dibawa balik. Gak ditinggalnya, gak ada pikiran. Kami sebenarnya berharap mengundang Amran Kayak Naibaho gitu. ini, kayak undang-undang gini kita naikkan gitu-gitu biar dia, wih baik kali orang nih. Amron, Bisa kali pasang-pasang gitu kan. Jujur Amron, kami nggak peduli jalan ceritamu. Produkmu sini. Tahu-tahu. Emang jangan gitulah, kasar kalau itu. Tapi betul sih. Betul sih. Enggak, soalnya perusahaannya bukan perusahaan merintis. Betul. Udah panen raya. Kalau bisa di bonafit istilahnya. Iya. Pokoknya buat pasukan bermarga, kalau kalian apa bilangnya tidak berbuat sesuatu, ini YouTube calon-calon tutup. Ya gini aja. Udah nih langsung tuju Amron. Sini taruh sini. Ya. Udah jangan marah, jangan Bukan, marah. ini tunggu, minumnya air putih aja nih. Ya udah, ambil nih. Di kulkas kan ada moki. Ambil kan air. Ada Ada moki. ada ya? Ada moki. Oh, apa itu? Hah? Moki sejenis tuak. tuaknya Minuman ini. kedaerahan ya. Flores. Tuh, Bron, kau tengok tuh. Untuk air putih susah, alkohol cepat. Tapi betul ini taruh sini cantik juga kan. Udah capek bilang-bilangnya kayak Nggak ngerti. Kalian pasukan bermarga kan ada kerja yang di brand apalagi tuh taruhlah sini. Capek bilang. Seret minumnya. Iya.
Jadi ini Priska bukan karena konsep. Iya. Ini bukan konsep. Oh, ya, ini jadi karena apa nih? memang sanggupnya ini. Ini sanggupnya ini. Wah, ini pasti kau kenal juga kan cangkir-cangkir gini kan? Iya, ini cangkir zaman dulu. Pasti jauh. Salah. Katanya ini cangkir zaman dulu. Jadi Sampai sekarang di sana pun masih kayak gitu. Ini bukan cangkir zaman dulu, ini namanya cangkir orang miskin. enggak, cangkir estetiknya. Cangkir estetik. Iya, sekarang udah jadi estetik. Betul. Estetik. Tadi Priska berarti adalah akhirnya SD, SMP berarti di Kalimantan. Iya. Kau bisa bahasa Hindi nggak? Saya kalau ngomong banyak spasinya kayak gitu-gitu, tapi bisa. Kalau orang ngomong ngerti. Orang ngomong ngerti. Ajarinlah kami. Tapi untuk bahasa Ende yang Ende sukuku, Ende Lio, kalau Ende yang Ende Koto tuh saya nggak paham. Oh, beda lagi. Udah kayak Batak berarti ya. Batak Beda-beda. Beda Toba, ini ada lagi. itu ya. Karo. Iya. Seolah-olah kalau beda lembah, beda gunung udah beda bahasa. Nah, benar. Nah, kalau kebetulan saya tuh yang ke arah gunung bukan ke arah pantai. Oh. Itu. Jadi yang agak lebih yang teriak-teriak Lio. ya? Nah. Dia Floresnya yang gunung, bukan yang pantai-pantai. Iya. Kalau orang pantai beda lagi bahasanya. Gitu. Orang pantai itu kayaknya kebanyakan orang Bajo deh. Jadi bukan kayak peranakan dari Sulawesi atau apa gitu. Secara perawakan juga beda. Karena Bajo pun sebenarnya kalau ditanya Bajo itu yang mana nggak tahu karena ada banyak. Iya, Ya, Bang. ini Khusus ini baju. Baju. Ajarin kami bahasa ini bisa nggak? Terus kayak Yang standar-standar lah. apa kabar? Apa kabar? Namanya siapa? Apa Kareba? Agak Kareba. Itu Makassar. Itu Makassar. Itu pun agak. Agak Kau Kareba. yakin kali itu tadi ende? Ya Allah, ya Tuhan. Agak Kareba itu Makassar. Terus? Makassar. Kalibrata Makassar. Iya, benar. Apa bahasa Indinya? Apa kabar? Apa kabar? Apa ya? Kayaknya orang ini nggak nanya kabar. deh. Panjang juga ya. Orang ini nggak nanya kabar kalau jumpa. Nggak ada, duduk langsung ngobrol aja. Ya makan kalau makan. Kalau makan tergantung makannya makan apa. Makan kue. Kayak misalkan Misalkan nanya kalau ketemu. ngajak makan gitu kan kayak misalkan ada tamu gitu. Mai sih karo. Jadi kayak ka itu makan. Ka itu makan. Ro itu kayak cuman kata Penguat. Imbuhan iya tambahan. gitu kayak gitu. Jadi mai sih karo. Ayo sini makan dulu. Nah, tapi kalau kita ngajak makan misalkan makan daging atau apa itu tuh pesah. Jadi kalau makanannya adalah daging jadi pesah. Pesaka itu tuh beda lauknya tuh beda artinya gitu. Kalau ngajak makan ya mai sih karo. Kalau nanya misalkan nanya dari mana atau mau kemana? Kalau dari mana itu? Tekondi. Jawa mas. Dari mana itu kau mai emba. Main mbak. Mai emba. Coba kamu ngomong sedikit aja biar kami kebayang logatnya itu kayak gimana sih gitu. Ya, misalkan halo nama saya Priska. ya. Logatnya beda-beda juga. Nah itu sama berkaitan dengan itu kan kami orang awam taunya udah orang timur itu ada Ambon, Papua, gitu. Paling sama Flores gitu, sama Makassar gitu. Nah sedangkan di Flores, Ambon, Ende itu kan tiap itu beda-beda, bahkan ngayun-ngayunnya beda. Iya, kan? ngayunnya beda itu. Nah, di Ende Lioku aja itu beda-beda. Ada yang kayak daerah Wolwaru, daerah mamaku, itu ada suku-suku tertentu yang kalau ngomong tuh agak kayak dari dalam banget kayak hai kaunya, kayak gitu. Kayak gitu. Itu ngomong biasa pun kayak begitu. Iya, ada kayak logat kayak gitunya. Kaunya, aku ngerasa gitu-gitu ada kayak gitunya. Ada yang kayak agak ngegas atau kayak gimana. Terus kegeser ke tempat bapakku sedikit, ada beda lagi gitu. Segitu beragamnya. Iya. Tapi jadi pusing nggak kok? Maksudnya jadi kayak, maksudnya jadi kayak harus banyak kosakata gitu. Iya, pusing iya, bingung ya. Tapi di sana aja kayak bapakku sama mamaku aja sama-sama Lio itu ada bahasa yang di huruf K dan huruf H-nya itu tuh nggak boleh ketuker. Jadi kalau di bapakku ngomongnya pakai huruf K, kalau mamaku pakai huruf H. Nah kalau ketuker itu jadi bahasa kasar. Berantem lah. Sangat-sangat kasar. Kasar. Misalnya kayak Karena sama Khairul sama Khairul. Misalnya itu sama. Nggak, jadi kayak misalkan cabe, kalau di sana bilang Lombok. Nah cabe itu kalau di bapakku kan koro. Koro itu cabe, di mama tuh horo. Nah, dua bahasa ini kalau ditukar tuh bisa jadi kayak. Kalau di bapak horo tuh apa? Nah, sama artinya nih ya. Kalau ketukar nih ya. Sama-sama cabe. Nah, sama-sama cabe nih, koro, horo. Ya. Nah, tapi kalau ketuker, Iya. K dan ho-nya itu sama-sama artinya adalah kayak, sorry nih, kayak megang ininya orang. Oh, nyolek. Alat kelamin. Iya. Oh gue pegang lah gitu, Gitu gue colek kayak. lu. Oh, gitu. Dicoel. Oh bel. Bisa sampai kayak gitu. Oh gitu ya. Wah bahaya juga berarti ya. ya kalau gitu marah lah mamanya kan bapaknya minta cabe sebenarnya. Tapi digituin Rupanya ya. horor gitu. Mulut kau lah. Maka dicabe nih. Kayak bahasa Jawa tidur sama tambah K kan.
Turu sama Turu. beda kan. Kalau ini misalnya kayak apa? Itu jauh sih hurufnya, tapi kalau misalnya dahar di Sunda dengan dahar di Jawa Tengah gitu, dahar di Jawa Tengah kan halus. Dahar apa sama-sama makan kan? Kalau di Sunda kasar. Makan tapi kasar. Tapi ini kasar. Kalau turu tadi betul. Berarti Priska, kalau yang Priska tahu dan kuasai bahasanya adalah sekarang bahasa Nggak ada. Endeliong. Yang mengerti lah, yang mengerti. Kalau ngerti ya itu, ende saya ngerti Ende. dikit kayak gitu. Cuman kalau buat ngomongnya susah. Di sana itu anak-anak muda kayak kita-kita ini pakai bahasa daerah nggak sih? Iya, pakai bahasa daerah ya. Ada nggak anak daerah Ende yang seminggu ke Jakarta pulang-pulang lo gue? Itu semua daerah pasti nggak suka ya sama kayak gitu. Dia langsung kayak elah. Gue lu. Itulah. Jangankan ke Jakarta. Kalau kita dari Flores aja main ke Kupang, kan itu logatnya beda kan. Iya. Terus baru seminggu udah pulang kayak belu. Kalau di Kupang kan pakai beta dan lu kan. Iya, Jadi iya. kayak besok tahu nah gitu-gitu. Wah, udah mulai tuh kita satu kampung tuh. Mulai anak Kupang. Anak Kupang. Sulupa Flores Sulupa Ende itu kayak. Sulupa Flores. Iya. Oh, berarti habis dari situ SMA di Flores, Bende. habis itu cabut ke Jakarta Iya. Dalam rangka. dalam rangka Waktu itu yang benar-benar cuman kayak mau ngerantau terus kerja ngumpulin duit mau kuliah. sendirian banget. Sendiri awal, tapi itu restu orang tua, keluarga itu menyertai gitu. Berarti tapi di Jakarta nggak ada saudara nggak? Ada. Oke. Bapak kakak kandungnya bapakku tuh ada di Depok. Oke. Ada. Bapak tuanya. Bapak tua ya. Bapak tua. Sama kan ya kita bapak tua. Iya, Batak juga bilangnya bapak tua. Bapak tua. Iya, bapak tua juga. Tadi mau pakai kayak gitu takutnya nggak paham. Ada orang bapak tua emang setua apa? Enggak, maksudnya bapak Abangnya tuh. bapak. Iya. Abangnya bapak tua. Jadi Aku tadi bercanda loh, ternyata sama. Sama. Kalau adiknya bapak muda. Bapak udah. apa udah? Oh, kalau di Itu kita kan dari bapak muda sebenarnya. Iya. Kalau kita bapak kecil atau bapak loo. Loo itu kecil sih dalam bahasa Liga. Berarti bapak kecil. Bapak kecil. Bapak kecil. Bilangnya sebutannya bapak lolo atau Bapak Loo. Kalau bapak lolo di Cibubur. Iya, Kalau bapak di sana lolo, Pak lolo Pandeka. tuh kasar loh. Oh iya, di Bali Lolo juga kasar. Iya, di Bali juga kasar. Di Bali lolo Salah kasar. satu Lolo tuh organ titit, kan? objek vital juga. Titit, lolo titit kan? Iya. Kalau di Bali. Tapi kalau orang ngomong kayak gitu tuh lebih ke gemes. Jadi ada khusus tuh bahasanya di sana kalau mau makian. Deskripsinya ya. Iya. Jadi ada yang kalau yang putih gemas gitu Iya, ya, kalau- titit. Kalau hitam berurat Kayak gitu. kayak gitu kan. Kayak gitu Iya. kan. Jadi kalau lolo tuh masih termaafkan lah kalau salah sebut gitu masih Titit. termaafkan. Iya, itu kayak punya anak kecil atau yang kecil lah gitu. Kalau jorok dan berkurap, Hitam, legam, berminyak ya. aduh banyak hal yang di BIP ini kayaknya. Loh enggak, itu ada kok memang nyata di Iya, kehidupan emang masyarakat kayak gitu. kita. Tapi Gitu. berarti sendirian tidak tinggal sama bapak 3 minggu. 3 minggu aja. Sama Tiga bapak minggu, tua, bapak tua iya. kenalan. Enggak, karena tinggal sana terus saya kerjanya Kelapa Gading. Saya pulang balik Depok itu kayak saya pergi matahari belum terbit, balik udah malam, jadi kayak capek banget Betul, itu. jatuhnya kalau nggak touring merantau. Lintas provinsi. Iya. Hari merantau ya. Iya, jadi Nah, saya itu dapat capek. kerjaan itu yang diceritain di stand up. Enggak, itu yang Kerjanya kerjaan apa? pertama tuh saya resepsionis di Kelapa Gading. Di kantor gitu. Di kantor. Agak unik memang ya. Iya. Visualmu tapi resepsionis. Resepsionis apa, Pris? Resepsionis ada kantor pusat, kantor franchise gitu, Mbak Minaga namanya. Oh. Iya, jadi kita di kantor pusatnya kayak jualan franchise dan lain sebagainya gitu. Gaji oke, cukup waktu itu. Waktu itu lumayan sih, cukup sih. Untuk Itu tahun berapa? Iya, 2014. Aduh. Itu kamu pindah, udah langsung dapat kerja apa ada proses pencarian? Nah, pas dari sana itu udah diteleponin sama bapakku, kayak anakku nih mau gini-gini dibantuin dong kalau ada lowongan Kalau ada atau apa. lowongan. Iya, jadi biar maksudnya kalau datang tuh nggak yang untung-untung gimana. Betul, udah ada lah Dan arahnya. mencapai itu ke bapak tua. Iya. Bapak tua mencarikan lah. Nah, ada satu sepupu juga gitu kan. Sepupu nih dia kalau mamanya orang Dayak malah. Tapi Kalimantan Barat gitu. Kita nggak pernah ketemu lah, intinya ketemunya di Jakarta. Dia kenal sama bapak tua deket banget. Udah kayak oh iya di kantor ada nih gini-gini, nanti interview aja. Oke, masuk. Jadi seminggu doang lah. Oh, berarti sama saudara lah di kantor itu. Pada Ada akhirnya ada saudara. sepupu yang tidak pernah ketemu. Iya. Itu Priska dari Depok ke Kelapa Gading itu apa? Pakai KRL, bawa Enggak, saya motor? nggak ngerti naik itu kereta-kereta dulu. Jadi Naik pakai apa? angkot, kan diajarin naik angkot terus turun Pasar Rebo, naik Mayasari, turun di bukan Pulau Gadung apa ya kayak Asmi. dekat Asli, iya bener di situ naik lagi angkot.
Betul merantau sih ini. Naik lagi angkot sampai ke Bundaran Apiasa, naik lagi satu angkot lagi sampai depan Moy, seberangnya Moy pokoknya kantornya. Seberangnya Moy. Seberangnya Moy. 4 kali. Makanya itu capek banget, berasa 3 minggu. Ongkosnya berarti udah mahal. Udah mahal. Cuma kan pas pertama kali merantau kan dibekalin gitu kan. Oh, masih banyak bisa, stok. masih bisa lah. Cuman capeknya yang saya nggak kuat. Tapi kau berangkat kerja gitu bisa pulang? 2 hari apa 3 hari saya sempat nyasar nangis-nangis di jalan. Iya kan nyasar bingung pas. Itu kan stepnya banyak ya. Iya, makanya. Pasti ada dong satu yang gagal. Saya nyasarnya itu Jalan Raya Bogor. Dari Kampung Rambutan pulang ke Pekapuran itu kan turun lagi dulu Jalan Raya Bogor kan pas ditanya kan ya udah Jalan Raya Bogor. Ternyata Jalan Raya Bogor itu kan panjang banget. Betul, Saya nggak panjang ingat- itu. Saya nggak ingat patokannya gitu kan. Dari jalan Jakarta sampai ke puncak Jalan Raya Bogor. Kalau di Medan Jamin Ginting. Dia sadarnya udah lihat abang-abang pakai itu. Kuplu. Udah di puncak. Dia bahkan sadarnya ini ngelihat ada tulisan Taman Safari ya. Terus kata-kata supirnya ini Jalan Raya Bogor tuh panjang loh, di mananya? Terus saya kayak, ya saya juga nggak tahu. Katanya Pekapuran yang ada orang ngetem. Terus dia nurunin saya nggak tahu di mana waktu itu. Itu ternyata masih jauh, belum. Iya, bukan kelewatan, malah belum. Oh, malah belum. Terus saya nelpon bapak tua, nelpon sepupuku nangis-nangis. Saya di mana nih gitu. Tenang, masih di situ, tenang. Bapak tua gitu aja menenangkan. Dijemput. Kan ditanya dulu, kok di mana sekarang Jalan Raya Bogor? Di mananya? Pokoknya patokannya ada Ridwan Remilnya. Enggak tuh ya. Patokannya apa? Ini banyak angkot-angkot ngetem. Ih, semua banyak. Karena Jalan Raya Bogor kalau nggak salah lewat Keramat Jati dikit udah Jalan Raya Bogor itu kan. Iya, dari Pasar Rebo situ udah Jalan Raya Bogor itu. Kongguan pabrik Ya, Kongguan itu Kongguan, kan pabrik Kongguan. masih Jalan Raya Bogor juga. Nah, saya tuh diturunkan di sekitar situ ya seingatnya tuh. Loh kalau mau ke Depok ya masih jauh lagi ke depan. Jauh. Masih ke Parung tuh Jalan Raya Bogor kemana? Berarti ada supir-supir kena itu udah biasa lah ya ngeliat keadaan kayak gini. Kayak ada orang yang lu nggak tahu nih saya di mana gitu. Iya, kayaknya iya sih. Makanya dia langsung udah turun sini aja lah, udah biasanya kayak gitu. Gitu. Pasti kan sering nyasar. Nah, akhirnya Ngekos. ngekos di sana. Setelah 3 Kelapa minggu Gading, kerja iya, gak iya. kuat, Nggak kuat. maksudnya gak kuat jalan perjalanan ngekos. Belum gajian tuh saya ngekos. belum gajian kan baru 3 minggu kerja. Iya. Tapi bakal banyak dong dari bapak Ya masih ada. lah, Dan masih lah. katanya bawa bekal tuh goni emas gitu ya kalau ngomongin ke Jakarta ya. Kalau segitu saya kayaknya nggak ngerantau deh. Iya kalau dia nggak bawa goni emas, lah ngapain merantau maksudku? Lah ya dugem di Jakarta. Bawa batangan emas. Iya. Ayo. Bawa emas dia. Itu langsung ngekos di daerah waktu itu masih TNI AL, perumahan TNI AL di Kodamar itu masih boleh tuh orang ngekos. Oh, Ya. sekarang udah nggak boleh ya? Oh iya, waktu itu saya sempat keusir gara-gara udah nggak boleh. Jadi setahun di situ, terus ada razia atau apa gitu. Katanya komandannya ganti atau apa gitu. Jadi beda peraturan lagi. Berapa lama lah? Hampir setahun saya. Jadi resepsionis. Oh, jadi resepsionis tuh 2 tahunan kayaknya. Oh, 2 tahun. Dengan kosan yang masih sama terus tuh, nggak pindah-pindah. Sempat pindah gara-gara itu. Gara-gara diusir. Tapi enak, berasa deketnya maksudnya jauh banget dengan ketika. Iya, itu jalan kaki saya. Oh, jalan kaki. Iya, kalau dari Kodamar tuh saya jalan kaki dikit ke ini. Lumayan ngefek jauh nggak? Iya, ke kantor. Ngefek jauh nggak? Maksudnya Ngefek pembayaran. banget, ngefek. Ongkos ya. Iya. Dibandingkan walaupun di sini ada bayar ngekos gitu, tapi dengan ongkos Iya, yang iya. begini doang Iya. dibanding Iya. harus tinggal bapak tua lebih better Iya. ngekos. Ya, Sama mungkin lebih enak tinggal sendiri tuh nggak sih kalau ngerantau daripada sama keluarga? Iya sih, nggak bisa pulang malam kan. Enggak, kalau sama keluarga tuh pura-pura alim. Pura-pura baik. Kayak nggak apa-apa sih, kayak kalau nggak bisa pulang malam atau apa nggak apa-apa. Yang penting jangan yang kayak tiba-tiba kenapa nih orang gitu loh. Iya kan? Kita kan sering kayak gitu. Anjing kita tiba-tiba ketawa sendiri. Ini anjingnya aku lagi makan gini. Makan Dia nengok gini. Aku dia nengok gini. Makanya terus dia udah episode hampir 40 kurang. Iya, makan terus ya. Nggak peduli dia sama cerita orang dia. Ya kan aku sambil dengerin, heboh kali dia. Iya. Tahu aku, dia jadi pada akhirnya jalan ke kantornya. Iya. Itu udah jauh Udah kan. jauh. Terakhir itu adalah yang dia pura-pura. Lagi Pura-pura. bicara makanya kepura-puraan. Iya, kan, itu di rumah tahu. saudara. Iya, iya. Benar, seolah-olah nanti apa malas kayak sholat maghrib gitu ya. Enggak, kenapa? Analoginya kenapa sholat maghrib? Iya, Ini kan maksudnya Priska. soalin. Terus tiba-tiba dia sholat maghrib kan, dia bingung kan. Terus ini 2 tahun lah berarti. Iya. 2 tahun lah berarti momen merantau pertama. Saya sempat pulang pas bapak meninggal. Jadi belum setahun saya di Jakarta itu bapak saya meninggal. Itu saya balik 2014 Desember. Jadi awal ngerantau kan awal 2014. Iya.
Akhir itu pas balik. mau Desember pulang dulu tuh karena bapak meninggal, terus ya udah habis itu balik lagi 2015 tetap di kerjaan yang sama. Cuman setelah itu saya ternyata ngedrop separah itu, sakit-sakitan mulu apa. Stres mungkin cuman nggak sadar ya waktu itu kan kayak ternyata itu namanya stres gitu. Kehilangan berat badan sampai 20 kiloan ada. Saya sampai kurus itu. Dituduh narkoba nggak? Sering. Iya, terus anjing saya miskin beli makannya susah narkoba. Asam lambung nggak apa-apa naik, yang penting Ini logika sederhana ini, banyak orang nggak tahu. Apa? Udah miskin gak punya penghasilan narkoba ada. Banyak. Jadi setelah bapak meninggal sempat ngelanjutin menyerah karena stres dan segala, balik lagi ke Flores. Sebenarnya bukan saya yang nyerah, keluarga yang maksa. Karena mereka tahu kondisi saya udah kayak, wah ini anak nggak bisa nih dibiarin sendiri. Tega juga iya, dia di gitu. sana sendiri. Iya. Disuruh balik lagi. Disuruh balik lah pertengahan 2016. Pertengahan 2016. Itu kayak Agustus apa Juli. Balik lah. Nah, balik terus tuh saya lanjut berobat di sana dan obatnya tuh nggak yang seribet-ribet amat, kayaknya memang kayak kangen rumah atau apa gitu kan ya. Karena sendiri aja, sendiri kan, gitu. nggak ada teman ngobrol. Ngerasa udah mulai baikan, minta izin sama mama ngerantau lagi, udah nggak diizinin, takut dia pulang kan, saya kayak sakit atau apa kayak gitu nggak diizinin, akhirnya saya kabur lah. Makanya saya yang merantau kedua itu kabur, makanya ada materinya. Nah itu kabur saya. Kaburnya ya maksudnya alasan ibu kan minus dua kaburnya. Itu rabun. Nggak maksudnya alasan ibu di rumah kan memang biar nggak mau Priska sakit terus. Tapi Priska ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa lagi hidup di sini nih gitu. Karena saya itu kan punya adik 5 nih. Waktu itu masih kecil-kecil. Bapak udah nggak ada. Kayak tiba-tiba tanggung jawab tuh dikasih ke saya gitu loh tanpa persetujuan gitu kan, iya atau enggak gitu kan. Nah terus saya punya kakak satu cewek, tapi dia tunanetra, jadi mau nggak mau ya jadi sulung lah, gitu. Jadi tulang punggung lah ya. Iya, di posisi itu saya tetap harus bisa usahain adik-adik saya kayak gimana hidupnya. Tetap terus sekolah. Iya, tapi saya nggak bisa di kampung. Betul. Saya kalau mau kerja kebun tuh saya waktu itu kurus banget, saya pegang cangkul aja kayaknya ambruk deh. Jadi kayak ini kampung luas. mana nih? Kalimantan berarti. ND. Oh, ND. Tapi di sana itu biasa mata pencarian berkebun. Nah, kebetulan di kampung bapak saya iya. Karena kan gunung tadi. Apa penghasilannya? Tanamannya di sana? Di sana sih sebenarnya lebih ke tanaman keras ya. Kalau di kampung bapak saya, iya palawija lebih kayak cengkeh atau pohon kelapa gitu-gitu. Nah, kalau untuk sayur-sayur kalau untuk sayur-sayur gitu rempah. Nggak terlalu banyak sih orang kayak gitu. Di gunung-gunung biasanya kalau sayur juga yang tumbuh, kalau di dataran iya, dingin berarti ya. Priska dapatnya kebagian maksudnya untuk ND dan Flores itu yang dingin. Yang dingin banget. Tapi beda banget. Jadi siang dan malam itu panas banget dan dingin banget itu beda. Makanya kalau orang di kampung saya, kampung bapak tuh kalau baru seminggu bibirnya biasa pecah-pecah gitu. Kelihatan ini baru kesini. Baru datang. Betul. Kalau ketemu pecah-pecah nggak perlu dingin. Digebukin. Perlunya memang asli. Memang 2 orang ini aja yang ngerti udah. Iya, aku yang ngerti dari tadi. Ke situ aja. Berarti kaburnya dengan, maksudnya kan ada orang kabur yang benar-benar orang tuanya murka yang nggak mengizinkan ini atau masih orang tua murka bahasamu. Jangan sampai Ya kan selevel dengan dewa memang. Dewa kan cocoknya kalau marah, dewa marah nggak, dewa murka. Iya. Sporing namanya ya. Kabur. Marah apa marahnya? Maksudnya? Marah kita 2 tahun nggak ngomong. Oh iya. Sama mama ya. Dia marah banget. Dia ngerasa kayak udah lah nih anak bisa nentuin hidupnya sendiri nih. Bebulu. Saya tuh kabur benar-benar kayak mama tuh tahu nih saya ada rencana mau pergi. Tapi dia udah nahan kan. Tapi saya kayak melawan. Jadi dia ya udahlah kau kalau ngerasa udah dewasa pergilah kau gitu kan. Tapi semua yang maksudnya asalnya dari rumah itu nggak boleh aku bawa. Jadi semua yang misalkan atau yang dibeli sama bapak sama suaminya katanya nggak boleh aku pakai. Jadi kayak baju atau apapun yang itu tadinya dibeliin bapak atau apa dengan itu tinggal kata semua. lain kau tuh nggak akan bisa keluar kalau nggak begitu. Iya gitu. Untuk mencegah Priska kan ngomongnya begitu tuh kan. Jadi aku kabur bawa itu kardus gudang garam. Karena tas rokok malahan nggak bawa baju. Enggak jual cengkeh. Karena kan tasnya emang nggak boleh keluar. Tas gitu-gitu, bahkan rontokan rambutku disuruh pungut. Segitu ininya ya, maksudnya segitu biar kau nggak pergi nih harusnya. Kayak ini bawa nih pungutan, ini pungut-pungutin rambutmu nggak boleh kotorin sini. Kalau ini udah lebih ke emosi. Udah taraf dewa ya. Kalau itu memang emosi lah. Soalnya kan kotor kan.
Kalau nggak kita bersih. Oh, rambutmu bersih nggak kau bersih? Ambil. Itu bukan ngelarang, itu memang marah mama. Iya. Lebih ke kebersihan. Bersih Sebelum dulu. pergi beres-beres dulu. Iya, bersih dulu. Bisa. Lo berarti tapi berarti di posisi itu adalah langsung balik lagi merantau ke Jakarta. Enggak ke Jakarta. Karena saya tahu waktu itu bakalan dicari sama keluarga-keluarga lain. Kalau di Jakarta. Di Jakarta atau di kota-kota lain. Makanya Karena akan kan erat ya persaudaraan ya, banyak ya pasti link kan ya. kontak-kontakan kan. Nanti Iya, dicek lah anakku di mana gini, nanti dinasihatin suruh pulang atau apa. Akhirnya saya ke Jogja itu. Karena di Jogja nggak ada keluarga saya. Hanya karena nggak ada keluarga. Sama biaya hidup murah. Oke, menarik. Oke, Masuk. Udah tahu pertimbangan itu ya? Iya. Di Jogja Ya itu soalnya kan murah. udah pernah merantau, sudah ada penghasilan segala macam, pasti dapat kabar kalau di Jogja. Itu karena stand up juga sebenarnya. Jadi pas saya kan kabur pakai kapal nih. Iya. Jadi saya turun di Tanjung Perak kan. Iya. Nah, waktu itu pas Tanjung Perak, lagi Surabaya. Iya, Surabaya. nggak ada yang ke Tanjung Tepi laut sih. Iya benar. Tanjung Perak, Tepi laut. Siapa suka? Boleh ikut. Ini entut. Nah terus emang gitu. Tidak mau ngomong Jadi ada waktu itu di jalan-jalan tuh lagi banyak pelang ini Suci 7 audisi. Tadinya udah tahu stand up belum sebelum ke Tanjung Perak? Nonton. ini? Oh, udah nonton. Saya tuh penonton, saya suka Oke. banget lihat stand up, saya suka Oke. banget nonton. Nah tapi saya nggak tahu ternyata kayak gitu tuh diaudisikan dan lain-lain. Iya. Waktu itu nonton siapa? Mongol? Enggak, saya tuh nonton waktu itu tuh kayak awalnya tuh malam minggu Miko. Terus saya ngeliat nih orang-orang siapa ya? Kayak saya tuh nggak pernah tahu nih orang-orang. Nggak pernah ngeliat Saya orang searching ini. satu-satu. Harusnya bintang sinetron tapi kok ini nggak pernah lihat tapi lucu. Iya, terus saya searching satu-satu stand up komedi, kompetisi apaan sih mereka nih? Oh kayak gini, oh ternyata ada orang-orang kayak gini. Nontonlah saya. Orang-orang kayak gini. Kesannya ini ya, kesannya kayak sesuatu yang buruk. Oh, orang-orang ini. Kok ada ya orang-orang kayak gini? Kayak ini kayak mutan gitu. Jadi di Jogja itu ngelihat pelang-pelang Suci 7. Enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh, di Pas di Surabaya. Tanjung Perak. Waktu Tanjung Iya. Perak. Mas Suci 7 ya, Bre? Suci Tapi tuh. nontonnya- Ada foto aku sama Bang Jegel, orang aku ikut di audisi Surabaya. Suci 7. Suci 7, ada Bang Jegel waktu itu. Oh iya, aku host audisi ya. Iya, foto sama iya. Bang Panji, aku di tengah masih ada fotonya, aku kurus Kau banget. ikut audisi. Audisi karena- tanpa tahu stand up sebelumnya. Nggak tahu. Dan itu nggak ada beban ternyata. Iya. Kalau stand up tuh nggak ada beban, tapi ambil aja. Kau ikut tuh karena kenapa? Pengen aja. Karena saya ngerasa kayak ngomong depan orang lucu, kayaknya saya bisa deh. Gitu dulu. Oke. Karena saya di kelas juga sempat yang kayak badut gitu loh. Oke, Di kelas tuh oke. suka yang Ada modal itu. Jadi saya pikir kayak bisa deh cuma ngomong-ngomong terus orang tuh kayak ketawa karena kita ngomong Iya, gitu. Jadi pede waktu itu kayak ikut ngisi kekosongan kabur kan. Nah, Isi kekosongan kabur ikut audisi. Banyak keresahannya udah itu ya. itu nah saya tuh punya sahabat satu di Surabaya. Jadi sahabat saya tuh kita bersahabat SMA tuh mencar tuh, ada yang Kupang, Jogja, nanti tempat saya tinggal itu. Nah Surabaya ini si Ira. Jadi saya hubungin dia gini-gini, tahu nggak Erlangga di mana? Ininya di Erlangga audisi gitu-gitu. Tahu lah katanya gitu, dianterin tuh sama temanku nih. Ke buku. Diantar Bukan penerbit Erlangga, ini Uner Beni. Universitas Erlangga. Itu Saya nyampe ikut. Erlangga yang fisika dasar. Iya, memang. Pengarangnya Bob Foster. Iya. Ikutlah saya audisi tuh. Oke. Di waktu itu jurinya Om Indro sama Bang Panji. Iya, iya. Lama nggak kau apa di-cut? Nah, aku nggak di-cut waktu itu. Jadi waktu itu ternyata kayak sesuatu yang pride banget ya kalau nggak di-cut. Iya. Nah, kan saya nggak ngerti kan gitu-gitu. Jadi pas di dalam tuh ternyata didengar sampai habis, teman-teman yang audisi tuh ternyata ngintipin dari pintu. Oh, lama kali nih gak Iya dikat-kat ya. kayak, wih nggak di-cut nih, dapat nih kayak gitu kan. Ternyata habis itu Bang Panji ngobrol-ngobrol. Itu materi saya adalah materi kabur karena memang benar-benar ya saya ceritain saya tuh kabur gitu loh. Dan kau sebenarnya belum tahu konsep bahwa stand up itu keresahan. Ada Nggak setup tahu, punchline. nggak tahu. Tapi kau udah tahu harus bikin cerita, nggak googling cerita lucu gitu ya? Enggak. Jadi saya cerita tuh, saya bilang, sumpah Aku saya tadi mau bilang. Ada teman kita googling cerita lucu. Awal pertama kali stand up. Googling cerita lucu di Api Unggun, malu nggak? Itulah yang Terus dibawa. ngebom. Cerita lucu ngebom. Kodian, Oh, dipakai. Bang Bene kan Iya, gitu. pertama kali pakai kodian. Oh. Kau udah tahu ya cerita yang Iya, original. Iya, karena yang saya tonton yang kayak di Suci kayak Ko Ernest gitu-gitu kan dulu kan gitu itu tuh kan ini. mereka cerita Ya, tentang dirinya. iya. Saya pikir ya kayak gitu. Iya. Yang Oke, penting oke, ada oke. lucunya saat Oke, berarti cerita pas itu. audisi
Nah saya cerita tuh saya kabur gitu-gitu dan mereka ketawa waktu itu. Oh, memang udah nyiapin punchline, udah tahu lah ya. Ada Nah saya nggak tahu itu punchline. Jadi saya itu kayak ya mungkin saya insting kayak harus di kayak gini ini biar lucu, biar nggak sedih mulu nih cerita gitu. Kayak gitu doang lah sebatas itu. Nah Bang Panji tuh suka waktu itu. Dia pikir saya anak komunitas mana gitu. Pas ditanya kamu anak komunitas mana? Sedih saya waktu itu. Saya pikir kayak aneh muka saya senakal itu ya. Karena di ND tuh Aco anak komunitas itu anak-anak cewek motor yang di Makanya aku pikir kok nakal. Pergeseran maknanya jauh banget ini. Ya, jadi Aco anak komunitas itu untuk anak-anak bandel. Iya anak tapi yang ceweknya yang bawa pakai motor malam-malam. Iya yang kayak gitu. Terus geng-geng motor atau geng-geng gitu lah. Geng Nero, kalau gitu geng Nero. Dia sebutannya komunitas. Aco gitu panggilannya Aco. Terus kayak masa aku cewek kayak gitu sih gitu kan. Lu bang bukan anak komunitas gitu-gitu langsung kan. Udah langsung, bukan bang. Iya langsung gitu. Kalau ngebela diri lo orang bukan kayak gitu kan. Terus katanya enggak maksudnya kayak kamu tuh gabung di stand up mana gini-gini. Saya untung cepet ya nalar gue ya kayak ya maksudnya komunitas stand up gitu. Oh ada komunitasnya gitu. Oh enggak saya baru nih saya bilang gitu. Saya baru stand up saya lihat posternya gitu-gitu. Oh tapi kamu punya bakat loh gitu. Itu yang bikin aku kuat. Karena kata Bang Panji punya bakat tadi. Berarti nggak dapat golden ticket apapun? Nggak dapat. Tapi seumur hidupnya aku keluar tuh happy. Kayak, aku dibilang punya bakat gini-gini. Kayaknya aku inget deh Priska yang mana. Dia kukira dia juga anak komunitas tahu. Kayak aku ingat Priska yang mana. Iya, seakan-akan Priska ini nggak di depan dia. Enggak waktu momen itu maksudnya. Di Surabaya. Dia jadi inget momennya. Karena waktu itu juga komik ceweknya nggak banyak. Iya. Nggak ada juga. Aku tampil habis maghrib pokoknya. Iya. Habis sholat maghrib kan ada istirahat dulu tuh. Iya. Ini peserta pertama. Setelah break maghrib. Iya. Nggak banyak kalau di Cewek daerah Jawa Timur tuh paling dulu Vianita, Mama Hehe. Terus apa ngaruhnya kau senang dipuji selanjutnya? Karena Bang Panji bilang, lu gabung komunitas belajar setahun, gue tunggu tahun depan. Katanya gitu, ada kata gue tunggu tahun depan. Di situ tuh saya keluar langsung kayak, gabung komunitas tahun depan ikut lagi gitu. Langsung kayak gitu, ada lah jadi. Lah langsung. Iya, jadi punya tujuan hidup nih pas kabur nih. Kayak, ada nih tujuan hidup lain nih kabur. Tadinya pikir ya kabur, cari kerjaan, biayain adik-adik udah segitu doang gitu kan. Pas Bang Panji ngomong gitu, iya carilah saya. Katanya waktu itu lagi bagus-bagusnya Malang. Kata Bang Panji waktu itu dia ngomong gitu, Malang atau Surabaya. Pas saya cek ternyata Malang saya nggak punya kenalan nih, saya nggak bisa yang buat saya tumpangin sementara gitu. Terus Surabaya biaya hidupnya mahal, tempat ngumpulnya ternyata jauh gitu kan, dekat Taman Bungkul. Teman saya ini kuliahnya di Ubaya, jadi jauh gitu-gitu. Terus saya coba cek yang Jogja, ada. Saya telepon teman saya, Elin namanya di Jogja. Saya tanya, kalau di Jendela Coffee tempatnya di sini-sini tuh, kau tahu nggak? Oh deket kok, Jogja mah bisa kemana-mana. Gitu. Udah ke Jogja lah saya. Dia bilang sini aja Surabaya mahal biaya hidupnya, kata dia kayak gitu. Temen support terus ya. Iya, itu uang masih banyak ya, masih ada. Ada. Nah, terus pergi-pergi itu pakai apa? Itu tuh saya jual handphone. Jadi berarti habis itu kau udah nggak bisa teleponan. Jadi Nokia kecil tuh yang cuma bisa buat telepon doang. Jadi gitu. dia udah di depan pembeli. Bang, ntar aku nelpon kawanku dulu. Buat terakhir kalinya nih. Terakhir kalinya nanya habis dibayar. Habis itu cabut SIM card. Iya. Oh, langsung naik apa ke Jogja? Akhirnya waktu itu saya ke Jogja naik kereta. Naik kereta turun di Lempuyangan. Saya inget teman saya jemput pas hujan-hujan gitu kan, kayak wah kayak nyusahin lu gitu-gitu. Udahlah. Kasih musik sedih. Nggak ada. Nggak ada sedih. Tahu, udahlah kita nggak ada duit banyak. Mau hire pemain keyboard lagi di sini. Amron, mana Amron? Mention nama kau Amron ya, biar kau tahu ya. Keyboard bongkar tapi betul kok. Ya Allah capek repot kali. Enggak, nanti kau sebut-sebut Amron datang ngirim pemain keyboard. Ya, bukan itu yang dibutuhkan. Kalian ini butuhnya keyboard katanya. Kami nggak butuh keyboard, kami butuh uang. Kasih kami uang. Nih, Bron. Nggak guna. Oke. Tadi biasanya berarti jual handphone, please. Iya. Sementara waktu dari Flores ke Jawa Timur, ke Surabaya, Naik kapal itu ada uang. Ada uang. Oh, masih ada. Setelah itu memberanikan diri. Iya. Soalnya kan sempat di Surabaya. Berapa lama di Surabaya? Surabaya itu saya dari kayaknya Oktober sampai Desember. Oh lama. Nah, kan sempat habis juga itu. Bukan, tapi kan saya sempat sama teman saya. Sempat kerja nggak? Sempat. Kerja apa? Dalam Saya waktu 3 bulan gitu? jaga inian apa sih namanya? Homestay. Oh, jaga kayak hotel lah ya. Iya, resepsionis lagi. Enggak, soalnya situ rame dan semuanya tugasnya sama, jadi nggak ada yang resepsionis. Semuanya resepsionis lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Homestay, kayak oyo-oyo gitu lah ya. Iya, tapi khusus bule-bule. Untuk bule gitu. Habis itu baru kepikiran lah jual handphone. Iya. Itu cewek jual handphone untuk keluar kota tuh lumayan
berani loh. Iya sih, karena itu sumber dia bisa nelpon orang-orang. Enggak, tapi ganti yang kecil kan bisa kalau nelpon Nah, berarti sampai Jogja tuh. Udah di Langsung Jogja. gabung komunitas. Tujuanmu udah itu langsung. Iya, langsung itu. Jadi aku gabung komunitas, tapi waktu itu sebelum gabung komunitas biar kayak maksudnya biar bisa hidup nih. Iya. Cari kerja lagi dulu. Nah, sama teman-temanku kemarin temanku ada lagi datang temen Elin ini kan kuliah di Jogja. Dia punya teman-teman banyak anak Kalimantan lah apa segala, mereka tuh bantuin aku nyari kerja semua itu. Kita jadi lagi makan tuh ayam geprek murah gitu kan tuh sambil lihat koran gitu, ngirim semuanya CV kemana-mana. Yang paling responnya paling cepet tuh yang toko hijab. Oh. Itu. Jadilah aku kerja di toko hijab itu. Itu di Jogja ya, Bro? Ya ketika orang mau beli jilbab juga kan datang ke tokonya kan dan dia juga menjawab bukan selamat datang kakak, apa sih assalamualaikum. Berapa lama? Ada nggak ini dalam hatimu kayak apakah ku ambil atau enggak ya? Atau memang sudah uang aja dalam isi kepalamu? Yang penting kerja. Iya. Yang penting kerja. Supaya bisa waktu nyambung itu. hidup, Iya, gitu-gitu aja. kayak gitu. Nah, waktu itu kan dia cuma nulis toko ya. Iya. Toko buku, toko baju gitu kan. Nah, nggak ada ditulis nggak toko hijab. spesifik apa. Enggak. Pas saya ke tempatnya ternyata tuh masih ruko kosong, dia juga masih ngecat. Jadi baru buka. Jadi baru buka cabang gitu. Toko pertamanya tuh di Kaliurang. Iya. Nah, terus dia buka di Jalan Raya apa tuh? Bogor. Bukan. Turun juga. Kalau jalan Bogor turun di mana nanti? Masih Jogja. Mataram. Jalan Mataram. Iya, iya di situ. Selokan Mataram. Selokan Mataram, Iya. benar-benar di Selokan Mataram dekat situ tuh, dekat OB. OB kan terkenal Iya, banget tahu. tuh. Oh iya. Babarsari sana lah. Iya, dekat dari itu. Nah, di situlah pas saya kesana, oh masih ngechat ini benar nggak sih? Iya ini, tapi nanti kita tuh toko hijab loh, toko muslim gitu-gitu. Kamu ini nggak? Nah itu tuh, Problem nggak, itu tuh gitu. bawahannya bos yang nanya. Bosku itu dari awal aku masuk sampai aku keluar tuh nggak ada nanya. Keren banget ya. Dia kayak nggak ada nanya. Agama. Ragu atau Iya, enggak? gitu-gitu Nggak ada ya? enggak. Dia tau kayak, oh kalau lu mau kerja, oke kerja gitu aja gitu. Jadi bawahannya dulu yang nanya. Terus aku bilang, bisa kok bisa, nanti sambil belajar gak apa-apa, kalau nggak apa-apa banget. Jadi saya tuh bantuin dari yang ngechat awal pertama. Jadi Tapi itu udah digaji belum? Itu udah digaji belum dari situ? karena itu kan belum mulai buka kan tokonya. Tapi itu udah digaji Udah belum? Oh, udah tetap dihitung. karyawan. Udah Tapi dihitung. ngechat. Iya, ikutan saya. Terlalu luas pekerjaan. Dari jaga dan ngecek. Karena memang belum jadi tokonya. Apa dibilangnya apa makanya Priska bisa sampai di titik bantu ngechat? Ya karena saya ngeliat di situ dia lagi beres-beres, ngechat dan sebagainya. Ya udahlah, saya nawarin diri buat Yang bantuin. ianya dia kan pengen kali kerja kan daripada aku Ada kegiatan lah. Iya. Udahlah, ngechat. Berarti besok datang tuh kan belum jadi tuh toko. Belum. Udah tahu job desk, oh aku akan ngechat hari Iya. ini. Gitu kan? Iya kan? Iya. Di hari itu pas datang suruh datang lihat tokonya, oh ternyata belum mulai masang-masang apa segalanya belum. Terus ya udah saya nawarin diri buat bantu, habis itu nempel-nempelin poster gitu. Nempel-nempelin Masangin poster. hanger semuanya di tembok. Sama katanya kau dari nol. bangun kamar mandi ya satu. Enggak, lebih ke pasang asbes. Berarti Priska ini di toko cabang itu adalah pegawai paling senior. Paling senior. 001. Iya. 001 di cabang Kayak itu. gitu. Dan kalau nggak salah tetangga-tetangga sempat nyangka itu tokomu ya katanya. Karena dia yang bangun dari awal. Itu niatnya katanya ya. Berapa orang waktu itu pegawainya, Bes? Nah di awal-awal itu berdua saya sama ada satu anak tapi dia Cuma 2 orang aja? part time ya. Tapi dia anak Islam. kuliah. Islam syar'i banget. Yang pakai kayak gini tuh loh apa? Skina. Yang ada di dalamnya lagi sarung tangan yang sampai nutupin ini. Iya. Tapi dia nggak pakai ini. Nggak pakai cadar. Cuman syar'i banget. Anak PGRI. Jadi dia Sekolah guru. sekolah guru. calon Jadi kalau guru. ada pertanyaan dari pengunjung yang kau nggak ngerti, dia bisa menjawab. Iya. Kalau Priska pakaiannya biasa aja, kayak Biasa sehari-hari aja. kayak gini Biasa aja. aja. Ya pakai kaos biasa orang tukang cat kan ya. Awe tulisannya. Jotun. Nah, ketika Sancet. Jotun. Mau wilek. Jotun lagi. Jotun karena sponsorin bola ya. Apa? Yang Wow ya. Maksudku WA. Oh, kok tadi Wow kan tulisannya. Iya. Kok awe-awe? Tukang cat yang tempat cat yang Jogja wawawa. Iya, wawawa. Yang gini. Priska ada nggak dari jaga toko itu ketika toko itu sudah mulai running dan ya udah mulai berjalan lah toko itu, kan ada satu tuh temennya yang part time yang syar'i banget. Sebenarnya Priska ada nggak pengunjung yang merasa aneh ataupun lebih banyak bertanya ke yang syar'i ketimbang ke Priska? Nah, kebetulan itu dia ini kan part time. Jadi memang yang banyak di situ tuh saya. Jadi waktunya dia cuma beberapa jam juga. Jadi saya dengan sendirinya jadi jago dulu juga tuh. Jadi tahu gitu-gitu. Jadi paham ya. Jadi paham. Jadi kayak pas orang datang tuh
Ya kadang dia malah yang nggak tahu, karena memang yang ngerti semuanya tuh saya. Dari stok jumlahnya berapa dan lain sebagainya, hijabnya yang mana aja yang Bahan yang ada. bagus yang Iya, apa. kayak gitu-gitu tuh. Jadi ya tetap mereka juga kayak cuma heran, kok dia tahu gitu mungkin ya dalam hatinya. Iya, karena kan mungkin ya tidak bisa dipungkiri lah, maksudnya kelihatan looks timur ini Iya. stereotipnya cenderung ke Katolik atau Kristen. Iya, kan gitu, iya. kan? Oh, mana salibnya kan jelas. Gitu kan. Oh, kok pakai kalung salib? Pakai, kan ini emang dari dulu. Kau tahu nggak kalau aku yang beli ke situ masuk mau beli hijab, kulihat kau aku nggak jadi beli. Iya juga Oh, Priska tuh pakai jaga toko tuh pakai kalung salib. Itu ya. Pakai kalung salib. Dan tidak ada Makanya tuh aku bilang kerennya bosku, dia nggak Iya, pernah dia nanya. nggak pernah. Ini memang Dia dari nggak situasinya pernah udah nanya. kocak. Betul, kocak. Dia nggak pernah Orang nanya. masuk kan, Mbak mau beli jil. Kajil ada kajil. Gorden 10 gelombang kanan. Coba 10 gelombang kiri. Cobalah untuk menunjukkan skillmu itu. Kayak apa yang menjadi kayak pertimbangan kalau orang milih hijab apa gitu, apakah bentuk muka Iya bener. atau apa? Kadang mereka nanya kan, Nah. kayak Kak kalau mukaku kayak gini, tuh ada kan di materi gue ngomong kayak gitu, itu Iya. bener adanya. Kayak dia nanya kalau mukanya kayak gini tuh cocoknya pakai hijab model apa, kayak gitu-gitu. Terus kau jawab. Iya. Dia percaya aja. Dia percaya, kadang aku bilang, atau kalau nggak yakin nih cobain dulu satu-satu tuh ada kaca gitu. Nanti kalau dia cobain terus kita, itu terlalu bulat, coba yang ini Kak gitu, kayak gitu-gitu. Dia udah paling paham. Iya, kayak gitu. Situasinya di Terus kalau buat yang buat yang baru-baru beli hijab itu biasa kita saranin buat yang udah Langsung pakai, langsung jadi. Aku bilangnya jilbab lep. instan. Iya kan dengan Itu jilbab ada. itu jilbab anak lep. baru atau mama-mama yang udah nggak mau repot tuh biasa. Iya, jilbab lep. Kalau yang masih belum masih banyak tenaganya ya. Iya. Iya. Terus nanti diputar di sini. Iya. Tuh abu kecucuk kepalanya. Jilbab instan. Dari belak dari dalam. Seru ya. Berarti sembari jualan, jaga toko dan ikut komunitas. Iya, ikut komunitas. Nah, terus waktu itu ternyata ya kan UMR Jogja kan kecil ya. Iya. Dan saya ngerasa kurang karena harus ngirim ke kampung dan sebagainya. Saya tuh nyambi ini di kedai kopi gitu, ada deket Maguwo Harjo. Artinya hijabnya tetap. Ya, malamnya nyambung sana sampai jam 3 subuh pulang tuh. Emang jam kerjanya gimana? Kalau di toko hijab jam berapa? Sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 Start sore. di yang kopi-kopi itu? Kopi hijab itu kopi hijab. Juga ada sih. Banyak sih orang berhijab Susah banyak. sih minum kopi pakai hijab. Loh kok susah? Kok susah? Ya orang pakai hijab tinggal minum kopi. Kalau hijabnya kebalik susah. Iya sih. Ya siapa pula pakai hijab kebalik sini. Terus sadar jalan Sadar. keluar kopi. Kebalik jilbabnya memang gitu kok. Jam berapa Pris di tempat kopi itu? Itu kopi itu dari jam 6 bisa. Dia tuh dari jam 5 mereka udah prepare kan, Udah udah mulai prepare. kayak gitu-gitu. Tapi biasanya saya datang jam 6, jam 7, oke enggak apa-apa. Oh, berarti Sampai jam 3 subuh. Sampai jam 3 Jam subuh 3 tuh subuh closing. tuh kalau- Udah beres-beres, udah apa? Tiap hari? Tiap hari. Iya. Terus pulang tidur bangun jam berapa lah itu? Bangun itu saya masuk jam 9 pagi, jam 10 tuh udah buka toko. Kan kuncinya yang pegang saya kan, yang rolling door-nya yang 6 harus jam dibuka tidur. itu. Ya, Lumayan lah. Masih Karena tadi lumayan aku sih. kira bukanya jam 8. Iya. Nah, tapi kalau misalkan hari Minggu kan ada ini yang di UGM tuh apa namanya? Aduh, lupa. Sunmore, Sunday Sunmore. morning. Nah, hari Minggu Kayak tuh banyak yang jualan Iya, gitu. iya. Pasar kaget tapi Iya, hari iya, Minggu. iya, nah hari Ya, Minggu kayak tuh saya CFD jualan sini di lah ya. situ. Dan itu nggak bisa tidur, saya nggak tidur lah orang. Subuh kan soalnya pagi tuh Iya, kan. bukanya kan pagi tuh. Sementara Jualan apa? Mau jualan cat? Hijab. Oh iya. Enggak, sementara kan kopinya malam minggu udah pasti Iya, rame, iya, itu gitu. saya nggak tidur tuh, itu pasti nggak tidur. Itu ngantuk-ngantuk banget. Minggu siangnya baru tidur. Minggu siangnya nggak tidur, makanya saya ngeluh kan ada di materi saya ngeluh nggak bisa ke gereja. Itu tuh benar terjadi gitu. Padahal gereja dekat banget tuh di Babarsari Santa Maria Assumpta tuh kan. Tinggal jalan doang. Apalah titik kau berhenti dari pekerjaan-pekerjaan ini? Kenapa? Dari toko hijab itu. Iya, segala macamnya lah. Waktu itu saya berhenti dari toko hijab, saya pindah ke toko handphone. Toko Lebih aksesoris gede. handphone. Lebih gede. Karena kau Iya. pengen nelpon. Nah, saya udah punya handphone itu. Oh, udah. Ekonomi udah membaik gitu. Berhenti dari hijab pindah ke handphone. Jadi waktu itu karena Cuman Asia Hidayah tapi tetap ada unsur-unsur hidayah. kita urusan religi. Tetap dihijabin handphone. Jadi saya kerja di toko di kedai kopinya juga tuh sebenarnya karena pertemanan. Jadi yang punya itu kan kenalnya karena kita sering datang ke situ. Jadi teman-teman saya kan anak kuliahan semua tuh. Iya, iya. Nah di saat umur saya itu mereka udah mulai skripsi tuh. Iya. Nah jadi saya kadang ngikut teman saya ke sana, ada apa ngobrol gitu.
Akhirnya kenalan tuh kita ngobrol, akrab gini-gini. Terus saya kayak, boleh nggak sih kayak kalau malam saya bantuin di sini? Oh boleh. Nah kerja di situ kenal lagi saya sama orang yang punya toko handphone itu. Kayak gitu. Akhirnya saya kan ceritakan kayak sorenya dari toko hijab, malam itu terus dia bilang, ih kamu capek nggak sih katanya gitu. Mending ikutlah, kita juga ini baru mau buka nih di dekatnya Sadar tuh apa tempatnya pokoknya ramai lah orang jual-jual handphone di situ. Udah banyak lupanya saya. Nah di situ katanya nggak usah capek-capek, aku kerja di situ aja. Tapi gajinya di iniin, iya. Nah itu Satu toko handphone itu bisa menutup 2 itu. Iya. Nah itu tuh. Tapi kerjanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya nih, dia dari toko hijab kenal kopi kenal tukang handphone. Kita kenal sama punya parfum. Selalu Bridging-nya. soal uang. Kenal kami. Selalu soal uang. Ron, Jangan cuma Amron yang kau nanti dia tersudutkan. Yang lain lah siapa kek? Ke situ. Iya. Sini. Siapa kek? Ke Jerome juga semua lah yang punya brand-brand. Jerome sekali nih kita Ben. Si Naibawi ini memang. Udah sampai ke rumahnya. Pertemanan tuh begini, ya. Masukkan dulu Hasan SMS itu. Kamu lengkap disebutnya. Inilah masuk. Oh gitu, akhirnya gitu di toko handphone itulah dia bilang sampai ya udah dengan satu pekerjaan ini nih akan mengganti 2 pekerjaan. Iya, over di situ. gini. Emang benar sih sampai malam, tapi nggak yang sampai semalam itu. Terus kayak mana kau mau stand up-nya kalau kau Nah makanya waktu itu saya tuh sering kayak cuman seminggu, kadang-kadang saya datang sebulan tuh sekali, kadang-kadang nggak sama sekali, kayak gitu. Itu udah gabung ke komunitas. Udah gabung. Nah cuman di awal-awal saya gabung, saya belum kerja di kedai kopi kan, jadi masih bisa sering tuh. Abis pulang dari toko hijab. Iya langsung ke sana kayak gitu-gitu. Pas udah mulai di kedai kopi udah nggak bisa tuh, makanya jarang saya gabung, dan itu tuh udah mulai ketemu lucunya gitu loh. Jadi kayak udah mulai tahu formulanya. Kayak Mas Gigi gitu-gitu tuh kayak udah sadar, ini anak nih bisa nih gitu-gitu. Nah tapi terus tiba-tiba saya kayak sempat ngilang. Jadi kadang dihubungin tuh sama Mas Gigi kayak ketemu di mana kayak Pris kalau mau kombut mau apa. Untungnya mereka peduli gitu kan. Kayak gitu. Peduli apa suka waktu itu Mas Gigi? Enggak, itu rame, ada Mas Gigi, ada siapa. Ada Benny. Benny nggak ada. karena aku udah di sini. Wow. Terus ada momen apa sampai akhirnya kayaknya udah mau fokus stand up aja lah, tinggalin semua pekerjaan ini. Kayaknya baru sekarang kan saya fokus stand up. Iya Baru kan nggak kerja. akhirnya pindah kan ke Oh iya ke Jakarta. Ke Jakarta Tapi lagi. masih kerja kan maksudnya. Kemarin-kemarin tuh saya masih kerja kok. Masih kerja di sambil mana? kerja. Jadi saya tuh habis dari situ, Jogja? dari Jogja di toko handphone gitu. Itu tuh kerjaan terbaik lah hubungannya sama karena temen kan gitu-gitu sama bosnya. Hubungannya ya. Iya, jadi kayak kenapa begitu? Terus Rizka, nanti di antara Jogja dan Jakarta, rentang waktunya itu dengan keluarga di sana sudah baikan. saya tuh baikan sama mama itu pas saya mau ke Jakarta, hijrah 2019. Jadi Hijrah? maksudnya pindah ke Jakarta. Iya, bahasa-bahasanya terlalu terkontaminasi ya. Kalau dia hijrah berarti dia udah Islam. Ya mak, dia tadi dia bilang hijrah. Maka aku tengok, oh nggak cingkrang kok celananya. Lagian kalau cewek juga nggak cingkrang kan. Ini salah terus ini dari tadi. Iya. Salah terus dari tadi. Lu bantar mau. Nah, berarti tapi yang aku penasaran ada. Ya itu tadi belum Tapi dijawab. makan ya. Momen di Jakarta tetap kerja. Iya. Nah, saya tuh selama di Jogja saya beberapa kali ikut audisi. Iya. Karena kepercayaan diri saya Suci terhadap lapan Bang tadi Panji, kan. dia bilang tahun depan ketemu, dan dia juga yang nge-cut saya pas audisi-audisi berikutnya. Wah. Padahal itu yang kau pegang selama. Iya, nah jadi saya sempat kecewa sama Bang Panji, saya DM loh dia. Saya marah-marah di DM. Oh gitu. Karena waktu itu Suci 8 tuh saya ikut, waktu itu kan cuma 2 kota ya. Cuman Surabaya sama Jakarta. Saya ikut Surabaya di-cut, saya kejar ke Jakarta di-cut pula. Nah itu tuh yang bikin saya sedih adalah waktu itu duit pas-pasan. Saya ke Surabaya juga sama teman saya, sama Elin itu ditemenin gitu-gitu. Iya, terus ke Jakarta gitu-gitu kita nginepnya kayak, aduh siapa yang ada tempat penginapan kita nginep dulu deh kayak gitu-gitu kan. Terus di-cut sama Bang Panji tuh saya kecewanya minta ampun. Terus saya DM dia panjang lebar, saya marah karena kenapa sih nggak didengerin sampai habis? Saya nggak minta golden ticket mulu, dengerin dulu gitu-gitu. Wow, iya sampai kayak gitu deh Mil. Anjir. Terus dibalas sama Bang Panji, katanya kalau audisi tuh nyiapin di detik-detik awal tuh udah lucu karena kan pesertanya banyak. Emang mau dengerin lu doang gitu-gitu. Dibalas kayak gitu. Oh dia Bang bilang Panji, waktu Bang itu Panji. komentarnya dia bilang premisnya sama.
premisnya sama kayak orang timur-timur pada umumnya. Itu kan saya udah ganti dari yang Surabaya karena komentarnya apa gitu tuh saya ganti materinya terus dia bilang premisnya, lu belum denger punchline-nya beda loh gitu loh saya DM. Iya. Timur sekali. Udah sekekeh itu ya. Timur sekali. Saya DM saya bilang gitu, dengerin lah Bang gitu tuh. Kayaknya Maret kalau nggak salah itulah. Terus habis itu 2018 kan. Nah terus itu 2019 Maretnya itu dia yang DM saya buat tampil di ini GI yang acaranya dia. Oh ini Money Market. Iya terus pas saya ngeliat riwayat DM-nya, anjir setahun yang lalu nih gue kayak gini marah-marah sama orang ini. Tahun ini dia minta saya tampil di acaranya. Iya. Kayak gitu tuh itu Bang Panji di Suci. Terus di Suca saya gagal juga pernah dapat kartu kesempatan seangkatan sama Ali Akbar tapi nggak ditelepon. Nah terus yang keduanya bahkan kartu kesempatan juga nggak dapat, itu saya kerja Jogja Jakarta juga nggak dapet kayak gitu. Berarti kok ini kalau riwayat kompetisimu hanya Subi kan? Iya Subi. Hanya Subi Subi ya? kau ikut ya? Subi ikut ya? Subi ikut. Sudah nggak ada, belum pernah ya? Belum pernah lolos. Ikut audisi X. Enggak. Nah, jadi saya ikut tuh cuma 8 doang. 9 udah nggak ikut. Karena 8 itu ditambah Suca itu saya gagal audisi tuh kalau dihitung 7 kali. Jadi saya udah lumayan kenyang gagal, jadi saya udah kayak ya udahlah ya. Salah kayak gitu. Udahlah, apalah arti kompetisi kalau bisa nyari karir di luar kompetisi. Betul. Iya. Karena kompetisi pun bukan menjamin segalanya dan akhir dari kompetisi bukan juga gagal seutuhnya semuanya. Terus apa yang bikin kau pindah? Kalau bukan karena stand up ke Jakarta? Nah, waktu itu saya pikir kalau di Jakarta itu lebih luas. Kesempatan. Lebih luas kesempatan. Terus saya itu memang haus banget open mic ya waktu di sana. Karena sejarang itu kan. Anak-anak bisa tuh open mic di UGM atau apa, saya nggak bisa bagi waktu. Terus saya pikir kayak, apa saya ke Jakarta lagi ya, gini. Nah, karena gagal audisi berkali-kali tuh saya telepon mama yang benar-benar kayak mohon doa lah. Iya. Kayak aku tahu nih aku gagal selama ini karena nggak ada restu dari mama. Nggak ada restu dari orang tua, betul. Itulah aku kayak benar-benar kayak mohon banget gitu, kayak mau marah mau apa aku dengerin, aku bilang kayak gitu. Udahlah, jadi dimaafin, kayak didoain lah gitu. Ya percaya diri tuh Jakarta nih 2019. Resolusi banget. Malam tahun baru saya di jalan tuh macet-macetan di bis. Benar-benar resolusi buat ke Jakarta gitu. Oh, kok berangkat dari Jogja ke Jakarta? 31 Desember. Itu benar-benar resolusi saya kayak. Kok bikin story nggak waktu itu? Pakai apa lagu-lagu apa gitu? Enggak. Itulah dia biasa ya perjuangan seorang Priska ya. Setahun di bis dia. Itu ya. Betul iya, sih. benar. Betul Perpindahan setahun ya. Maaf Jok selama. Iya sih, betul sih. Oke, sekarang ini ada tarot, kita bahas. Tiba-tiba jadi tarot. Tapi yang aku penasaran adalah Pogba. Bukan, materi stand up Priska itu kan berbobot ya. Maksud aku Betul. Jangan berbobot lah. Beda aja. Jangan kau ini. Iya, jadi Golong-golongkan orang. Berarti kalau kau bilang berbobot ada materi stand up lain yang nggak berbobot. Oh, gitu. ya kayak apa, petir bukan sebarang petir itu kan berbobot. Enggak, tapi maksudnya aku termasuk suka sama materi stand up dia. Tipeku lah gitu. Keresahan itu, Pris, terbentuk dari mana? Nah, saya nggak tahu kalau ditanya kayak gitu. Karena apa? Pengalaman hidup kah? Mungkin ya, tapi saya nggak tahu, saya nggak sadar ternyata proses-proses itu mempengaruhi gitu loh. Kayak gitu. Nah kalau yang toko hijab ya saya cerita tentang perjalanan saya. Perjalanan. Nah kalau tentang kayak banyak keresahan-keresahan toleransi lainnya, karena memang saya cukup kaget dengan toleransi yang ada di perantauan ya, kayak gitu. Jadi saya tuh dari Kalimantan dan Flores itu dua daerah di mana toleransi itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Apalagi Kalimantan. Jadi ribut setelah. Iya, pas saya rantau, yang kayak gini masalah ya. Saya di toko hijab aja beli siomay karena teman saya syari gitu. Si yang jual siomay ngomong ke teman saya, kamu temenan sama orang kayak gitu pakai kalung salib? Kayak gitu. Jadi teman saya terus masuk bawa siomay mukanya murung, terus saya tanya kenapa tuh? Kak, masa dia nanya gini-gini kan? Kamu nggak boleh ya temenan saya. Terus saya masalah banget ya orang-orang sini ya gitu loh. Itu katanya tukang somai kamu pakai hijab ya kan? Saking gerobaknya. Jadi ya memang resah yang disampaikan aja gitu. Kalau ini ngaruh nggak? Kan setelah mengenal stand up comedy dan segala macam, akhirnya kau berdamai dengan ibumu gitu minta izin. Itu apakah ada pengaruh komedi? Jadi nggak ada berarti ini lagi ya? kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu kan diajarin banget di kita kan sebagai stand up komedian untuk kan. berdamai dengan diri ya. Sebenarnya dari dulu tuh saya udah minta damai, mamanya aja nggak buka hati gitu loh. Mamamu suruh stand up. Yang dia nggak tahu mungkin mamanya udah stand up. Oh berarti bapakmu suruh stand up juga? Masalahnya, masalahnya belum berdamai.
Udah berdamai. Oh, udah. Selanjutnya mana? Belasan tahun. Ya Priska ada loh kayak gitu berapa? Gimana? Kau jadi berdamai gak? Enggak baikan, enggak ngobrol. Udah. Orang bapak udah open mic kok sekarang. Apa tebing? Ada nggak ngaruhnya? Sama Joel. Udah lah, udah berusaha terus ya. Tapi kalau untuk berdamai dari dulu tuh memang pengennya baik-baik aja, nggak nunggu di stand up gitu-gitu baru saya mau ngubung. Saya tuh ngubungin dia tiap tahun, tiap hari malah saya teleponin, saya tanya keadaan adik-adik, tapi dianya tuh nggak mau kayak nggak mau terima telepon gitu, dia kasih ke adikku gitu. Di WhatsApp ngirim. Di SMS di WhatsApp nggak bales. Nggak bales. Kalau telepon itu adik dikirim nomor rekening. Iya, saya tahu kan nomor rekeningnya dia. Terus saya paling kalau udah transfer kayak ngomong, "Ma tadi kayak gini ya buat Ade ya, buat di rumah ya," kayak gitu. Balasnya? Kayak, enggak dibalas. Itu sama 2 tahun. Saya Natal aja saya nggak dibalas ucapan sama Dan Natal. dia tetap disiplin, konsisten ngirim, gila loh. Iya. Karena dia punya tanggung jawab. Mamanya sebenarnya itu balas, tapi Nggak, itu nggak tanggung jawab, memang kerelaan hati. Iya, maksudnya menurutku anak pertama itu bukan tanggung jawab untuk mengirim-ngirim Tidak, itu. akhirnya dia ngerasa bahwa untuk tanggung jawab membesarkan adik-adik kan. Kalau itu tidak diambil ya Makanya bodo amat. Makanya Bene salut banget sama perlakuan Priska kepada orang tuanya karena Bene bilang, aku nggak mungkin. Halo, lanjut. Aku nggak mungkin bisa sebenarnya itu selegowo kayak Amron, mana Amron? Amron apa Amran? Salah, Bu. Amron baho mana kirim dong. Jadi banyak keresahan orang yang karena kurang uang. Sebenarnya itu dibalas sama mamanya Priska, dibilang makasih, tapi nggak di-send. Iya. Jadi asal dikirim makasih. Makanya pas udah damai makasih banyak itu. Dikirim. Kalau shot filmnya diketik ya. Iya. Makasih. Cuma Makasih. habis itu Cuma nggak di-send. Bukan dia, habis itu dipencet yang merah sambil meneteskan air mata. Iya. Nggak jadi. Adegan Sedih film. Iya kan. Kayaknya mamaku nggak gitu deh. Keras juga. Keras banget Tapi mungkin orang. berarti memang di kemudian hari lah baru ada buahnya atau hasilnya ternyata lahir dari sekolah di Kalimantan, pulang ke Flores, pergi ke Surabaya, ke Jogja. Jakarta itu mungkin dulu. untuk modal semua di Jakarta ini mungkin Iya. di kemudian hari Iya, mungkin udah direncanakan sama yang di atas. Nih biar banyak pengalamanmu. Betul, Nah, tapi betul. dalam menjalani itu semua terutama dari yang terakhir setelah papa meninggal itu dari Flores ke Surabaya. Ke Jakarta dulu habis dari Flores. Flores ke Surabaya, Surabaya ke Jogja. Jogja. Untuk ukuran perempuan berani merantau sendiri. Ya, jadi hilang rasa takutnya. Yang awal tadi saya bilang saya nyasar nangis, sekarang tuh saya nggak takut nyasar sama sekali. Saya kayak dimanapun ditaruh saya kayak bisa nih saya cari jalan nih. Gitu, udah nggak ada kayak Karena takut Udah kebal. udah nggak ada lagi kayak panik takut itu nggak bisa. Udah nggak ada lagi, udah bisa situasi tuh udah bisa lebih tenang gitu kalau ngadepin masalah. Kenapa bisa begitu? Nah saya nggak tahu itu. Jujur Karena saya nggak tahu. perjalanan tadi itu. Tiba-tiba saya aja kadang-kadang kayak bingung. Kok saya kayak gini sekarang ya gitu. Kok bisa ada di titik ini? Iya, gitu. Iya. Kayak apa yang saya lewati kok saya bisa kayak gini. Saya inget banget dulu tuh saya salah naik busway just panik loh. Panik itu bikin sedih, bikin apa segala macam gitu. Sekarang enggak, saya mau nyasar sampai mana pun bodoh. Tapi kalau nyasar ke Kamboja sedih sih. Karena nggak ngerti juga ya. Jangan marah apa, benci kali ya. Nah, mungkin ada terakhir lah mungkin ini Priska ya. Mungkin di luaran sana banyak lah Priska lain yang Sedang berjuang. Sebelum terakhir aku mau nanya sedikit. Kan kami ini bilangnya berkonten itu dengan kesukuan. Jadi kami suka nanya-nanya suku lain itu kayak mana pertemuan atau pergesekanmu atau apa yang kau tahu Culture shock. bukan kata Bukan shock. Apa yang kau tahu atau kau pahami tentang Batak? Iya. Oh iya. Tentang orang-orang Sumatera. Pernahkah dalam kehidupan bekerja itu bersinggungan dengan orang Batak? Bersinggungannya bisa bekerja sama, bisa ada klien yang orang Batak, Atau mungkin naksir dulu. atau iya. Naksur. Baku pukul sama baku. Sama Baku Sadisu. Apa itu? Ada pemain bola dulu, asik. Oh iya. Kalau Batak tuh kayak sebelum-sebelumnya saya sampai hari ini kayak belum ada kayak kerjasama yang kayak gimana gitu sama orang Batak. Cuman dulu tuh saya sempat yakin kalau orang Batak sama orang Timur tuh gak jauh berbeda. Gitu loh. Karena kan sama-sama kalau ngomong suaranya rada tinggi, ya kan iya, gitu. rada Terus kuat. juga terus orang Batak juga kalau emosi kan juga ya Iya, sama kayak gitu. sama. Nah dulu tuh saya tuh punya keinginan malah kayak punya teman Batak tuh kayaknya seru deh nyambung deh gitu. Kalau ini kan kalau kami Batak seringkali ada pesta atau apa nyanyi lagu Timur.
Ya. Nah, yang aku tahu Papua kayak gitu-gitu sering juga nyanyi lagu Batak. Kalau di ND kayak gitu kejadian juga nggak? Saya pulang kemarin nih baru aja karena somasi ya, saya dapat perundungan dan lain-lain, saya pulang kan healing di kampung 2 minggu. Tiap hari adik-adik saya 5 orang itu nyanyinya lagu Batak. Adik kandung? Adik kandungku, saya nggak tahu mereka dapat virus dari mana ya. Kayak karena nggak ada orang Batak di situ loh, di sekitar situ. Tapi lagunya lagu Batak. Lagu Batak. Rizky tahu itu lagu Batak dari mana? Lihat mereka kan, saya tanya itu apa sih, terus bilangnya lagu Batak, dan mereka tuh kayak dengerin di YouTube, terus mereka main gitar bareng, terus mereka nyanyi. Ada lagu saya kayaknya itu sangat-sangat familiar deh kalau, tapi saya nggak tahu judulnya apa. Tarsongonmu yang malos diladani, somoni marohaki nukang malala. Atau jangan-jangan adik-adikmu yang main gitar ini yang sempat viral kemarin? Enggak. Ada orang timur nyanyiin lagu itu. Sudah banyak. Orang timur nyanyiin lagu Batak sudah banyak ya. Mereka nggak direkam. Jangan-jangan adik-adikmu jadi marganya Manula. Jauh ya. Jauh. Oh gitu. Kayak gitu. Mereka sering nyanyi lagu itu. Nah itu mungkin karena ini adik saya tuh ada yang satu TNI kan. Baru banget kemarin. Nah saya pulang juga nganterin dia cuti bentar. Itu mungkin pas di asrama teman-temannya tuh orang Batak. Terus dia pulang dia bawalah bahasa lagu itu ke kakak-kakaknya, ke adik-adiknya. Mainlah mereka karena dia yang main gitar. Jadi kayaknya dia nih Dia ngajarin dia. TNI adik pas di bawahmu. Enggak, setelah di bawah tuh terus ada lagi satu. Anak keempat berarti. Anak keempat. di TNI. Iya baru aja baru. Darat, laut, udara? Laut. Laut. Marini. Baru dapat ini kemarin dapat penempatan. Perjuangan kakaknya. Perjuangan. Iyalah bisa masuk sekolah dan selain-lain. Marini. Laut. Itulah tadi berkat menjadi tempat hijab itu. Iya. Kok? Iya betul. Berkah. Iya, iya. Saling membantu. Kayak Jangan. gitu. Jangan ini. Ketua, lanjut. Hewan kesayangan Nabi, jangan dimarahin. Kenapa kau lebih paham ya? Ya aku juga paham. Aku sih paham ya. Mulai ketika yang tadi Priska bilang kok Priska bilang, yang aku bilang mungkin di luar sana ada Priska lain yang merantaunya bisa lebih dari 1-2 kota dan belum tentu di merantau pertama langsung dikasih sukses, belum dikasih berhasil. Nah selama ini Priska ketika merantau itu mungkin bisa dijelaskan pedoman hidupnya apa? Prinsip. Yang bisa dibagi lah. Yang bisa dibagi, di-share. Ketika teman-teman ini kayak ada ragu atau lagi ada drop-dropnya ketika merantau biar mereka bisa semangat lagi. Dari ND ke Jakarta. Nah, saya kalau ditanya kayak gini tuh saya agak bingung ya karena mungkin latar belakang juga beda-beda ya. Iya. Saya rasa kalau misalkan nggak ada tanggung jawab, ini gue mau Tidak apa-apa. Bukan mau nangis. Kebalik. Yang ini. Salah. Ini nggak suka kali aku kayak gini. Diboret. Kalau Orang udah sedih. Tahu kalau kayak gitu sama orang ini jadi mau mere. Mau mere. Ya. Jadi kayak mungkin karena tanggung jawabnya tuh karena punya adik. Betul. Kayaknya kalau nggak punya mereka kayaknya mungkin beban saya juga nggak begitu berat. Betul. Nggak ngelewatin yang seberat-berat itu dan kayak mungkin nggak ada tujuannya juga gitu. Gini, kau kan SMA di Flores, merantau, kan jarang juga berinteraksi sama adik-adikmu. Terus kenapa bisa muncul rasa sayang segitunya? Kecilnya mereka tuh sama saya semuanya. Jadi karena jadi jarak saya sama adik saya yang di bawah saya itu jauh, 6 tahun. Nah sisanya itu mereka deket-deket. Jadi saya itu ngabisin waktu sekolah saya kecil saya itu dengan ngurusin mereka ini, dari yang cebokin, cuciin popoknya dan gitu-gitu. Karena belum pada gede, mama lahiran lagi belum gitu-gitu. Nah jadi ya deketnya dari situ. Saya ngerasa kayak bukan adik, rasanya kayak anak sendiri. Iya. Itu juga ya yang buat, maksudnya kok makin kuat. Jadi makin giat ininya bekerjanya, berjuangnya gitu. Dan tanpa disadari bahwa yang membawa Priska sampai sini tuh harapan ternyata ya. Iya. Maksudnya harapan dibilang Panji tahun depan. Iya. Iya lagi. Tahun depan kita tunggu tahun depan. Akhirnya dia ngejar itu, sementara dia ngejar itu ada perjalanan. Ada nyangkut di mana-mana sementara dia ngejar harapan. Dan begitu kita tanya dia, harapannya bukan untuk dia, harapannya untuk adik-adik. Priska. Gila.
Tadi sekelebat malah denger, sempat healing gara-gara somasi. Kenapa emang? Ih, kemarin tuh banyak banget DM WA yang Ya materi dia kan pasti somasi kan. Sama aku juga. Aku nggak berani repost saking takutnya. saya nggak kuat. Ternyata saya kayak gitu kepikiran, nggak tidur dan lain sebagainya. Wah, udahlah kacau. Belum Pulang lagi aja. menjaga nama baik keluarga. Iya, dianggapnya begitu. aduh mama juga udah nanya mulu kan waktu itu pernah dilarang jangan bawa materi-materi kayak gitu lagi kan pernah sebelum ini kan saya ada pulang kampung terus saya tontonin materi off air saya terus dia bilang jangan kayak gitu-gitu kau nanti diinin orang lah apa kayak gitu-gitu enggak mah itu off air kok saya juga dapat uang tau dari kayak gini terus dilarang gitu nggak boleh makanya pas kemarin yang disomasi ya orang-orang pada bangga pada nanya-nanya nih anak masuk oh dia mau kepikiran Tapi itu pun Ada istilah itulah aku bilang jangan. Nggak, tapi itu pun Priska karena ya Priska merasa ketika dia di kampung dulu ini tuh nggak harus jadi masalah. Betul. Iya, itu. Membicarakan hal-hal itu bukan jadi harus diributin, baru di sini aja itu jadi berantem. iya Iya, betul. Keresahan Mungkin dari visi misinya Priska adalah untuk membuat itu kembali normal lagi. Jadi orang kalau ngomongin agama ya santai lagi aja. Santai Iya. lagi aja. Gitu, Atau ya, bukan maksud menghina atau maksud menjelekkan sebenarnya. Mencairkan perbedaan. Mencairkan perbedaan. Mungkin memang akan lebih baik kalau anak stand up bukan menertawakan agamanya tapi tertawa bersama agama. Agama. Betul sekali. Ya ini kita juga di sini kan, ya kita kan di sini juga ngumpul karena itu kan misalnya ada dua yang Kristen, Oh iya. aku Islam, Oki kan sawit. Kenapa agama tumbuhan? Oh ya udah berarti ini kan dua. Enggak agama profesi. Enggak, tapi ini dua Kristen kan, aku Iya, Islam dia kan curi umur ya. Masih belum nyambung. Agama kriminal. Nah ini kan kita akhirnya bisa berteman, bisa Iya. ngumpul sama-sama, menjadikan sesuatu, tertawa bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Amron, astaga. Nah, Priska, untuk di ending banget ini biasanya kan kita karena sama-sama perantau. Kita tahu lah ketika merantau, diundang ke sana, diundang ke sini, kan itu ada menyediakan waktu, bensin dan tenaga. Biasanya dari Mas Oki biasanya suka Hasil ada. jual sawit. Ini Kemenkyu, nggak gede Priska, cuman memang kecil. Lapar. Ada nanti duit buat beli hijab, ada cukup. didukung ya Iya, Pak, terima kasih Friska sudah datang ke sini, sudah main ke Ade Abang. Ya, Mudah-mudahan setelah ini apa yang lagi ditargetkan bisa tercapai semua. Amin. Soalnya pelan-pelan walaupun pada akhirnya Friska di-cut sama Panji di audisi. Toh sekarang dia kemarin di Komo Idomonenya Panji dia jadi opener. Wah. Tanpa harus melewati kompetisi. Film gitu itu. Pada akhirnya ya Priska ketemu jalannya lah. Mudah-mudahan jalannya tetap kebuka lancar makin bagus saja ke depan. Terima kasih banyak Priska. Terima kasih sudah mau datang dan sharing. Ya, terima Sampai kasih ketemu semuanya lagi. sampai ketemu di episode selanjutnya. Ada Abang. Abang Awal. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?